Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Kepada yang terhormat Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI MTSN 1 Bogor, Kota Bogor, tahun pelajaran 2021-2022. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam yang berada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nama-nama anggota kelompok 3 adalah Nurul Syifa, nomor absen 16, Putri Mei Nisriani Nafis, nomor absen 17, Raden Muhammad Nur Fahreja, nomor absen 18, Rafa Priya Askariah Yusuf, nomor absen 19, dan Raya Andriani, nomor absen 20. Kerajaan Demak. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel dari Surabaya untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman Gelagahwangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel, kemudian menamainya sebagai Demak. Berdirinya Kerajaan Demak tidak bisa lepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Songo, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Ada banyak versi tentang tahun berdirinya Kerajaan Demak. Beberapa sejarawan berpendapat Kesultanan Demak didirikan pada tahun 1500 Masehi dan sebagian lainnya meyakini tahun 1478 atau setahun sebelum berdirinya Masjid Agung Demak. Masa kejayaan dan runtuhnya Kerajaan Demak. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus 1518 sampai 1521 Masehi. Kemudian Sultan Trenggono pada 1521 sampai 1546 Masehi. Sebagai raja ketiga Kesultanan Demak, Sultan Trenggono berhasil membawa kerajaan pada masa kejayaannya. Pada masa kekuasaannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Sultan Trenggono wafat pada 1546 saat melakukan penyerangan ke Pasuruan. Setelah itu, terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta dan ibu kota Demak mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini menjadi awal keruntuhan Kerajaan Demak hingga akhirnya benar-benar jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pajang merupakan kerajaan bercongkok Islam pertama di Jawa yang letaknya berada di pedalaman. Keberadaannya mulai muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1549 hingga 1500 tahun Masehi. Keberadaannya digagaskan oleh pendirinya yaitu Jaka Tingkir. Setelah ia memindahkan Kerajaan Demak ke daerah Pajang, pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga Jaka Tingkir. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Pajang pada awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Pada saat itu Kerajaan Demak mengalami keruntuhan yang disebabkan karena pembalasan dendam yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang Hadiwijaya Jaka Tingkir. Mereka berdua ingin menyingkirkan Arya Panangasan sebagai pemimpin Kerajaan Demak karena Arya Panangasan telah membunuh suami dan adik suami dari Ratu Kalimaya.
dengan di budaya yang tepat, mereka berhasil meruntuhkan pemerintah Arya Penangsang Jaka Tingkir. Kemudian ia naik tahta sebagai penyingkir Arya Penangsang Jaka Tingkir, menaikkan pusat dari pemerintah dari Demak ke Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang di puncak masa keemasan pada masa pemimpinan Hadiwijaya, di mana beliau dapat membuat para raja penting di Jawa Timur mengakui kekuasaannya. Beliau berhasil luas daerahnya. Ia memperluas kekuasaannya di tanah pedalaman ke arah timur sampai Madiun yang di aliran tanah Anak Sungai Bengawan Solo. Setelah itu, secara berturut-turut ia bisa menaklukkan daerah lain, antara lain pada tahun 1554 ia berhasil menaklukkan Blora. Tahun 1557 berhasil menaklukkan Kediri. Selain memperluas daerahnya, Pajang mempunyai lumbung padi yang besar karena irigasinya berjalan lancar. Dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi, Pajang mengalami kemajuan. Tahun 1581 ia berhasil mendapat pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa Timur. Masa akhir. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Terjadi persaingan antara putra dan menantu, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil naik tahta tahun 1583. Pemerintahan Arya Pangiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan. Hal ini membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawija, anak angkat Jaka Tingkir dan pendiri kerajaan Mataram, menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582 Sutawija memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintah Pangeran berakhir tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang dapat menggantikannya hingga Pajang diberikan kepada Sutawija sebagai daerah bawahan Mataram. Kesultanan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Asal-usul nama Cirebon. Nama Cirebon berasal dari kata Caruban. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Sedangkan menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, yang artinya ujang kecil. Cirebon tumbuh menjadi sebuah kota besar dengan memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Pulau Jawa. Selain itu, kota Cirebon menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sejarah pendiri dan pemimpin Kesultanan Cirebon. Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang merupakan keturunan kerajaan Pajajaran. Ia merupakan anak tertua dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Subang Larang. Sebagai anak tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa. Pangeran Walangsungsang akhirnya mendirikan sebuah pedukuhan di daerah Kebon Pesisir, mendirikan kota Kosot, membangun dalam Keraton Pakungwati, dan memerintah Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang yang telah menunaikan ibadah haji kemudian dikenal sebagai Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja pertama Cirebon yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pada tahun 1479, Caruban sudah dikenal sebagai Nagri Cirebon yang dipimpin oleh Tumenggung Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati.
Pada tahun 1568, Sultan Gunung Jati wafat dan posisinya digantikan oleh Pangeran Mas yang bergelar Panembahan Ratu. Pada tahun 1649, Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Girilaya menggantikan Panembahan Ratu. Panembahan Girilaya wafat pada tahun 1666. Untuk sementara, Pangeran Wasakerta diangkat sebagai Sesuhanan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten berdiri di Pulau Jawa bagian barat, yaitu Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Kerajaan Banten muncul sekitar abad 16 atau tahun 1526 Masehi ketika Kerajaan Demak memperluas wilayahnya di daerah Jawa. Sejarah berdiri. Pendiri Kesultanan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namun, Sunan Gunung Jati tidak menjadi raja. Sunan Gunung Jati harus kembali ke Cirebon untuk menggantikan Pangeran Pasarayan, wakil kerajaannya sekaligus putra pertamanya yang meninggal dunia. Sehingga ia harus mengurusi kerajaannya di Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin atau lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin dan Fathahillah. Sultan Maulana Hasanuddin menjadi raja pertama dari Kerajaan Banten dan naik tahta pada tahun 1552 Masehi. Seiring dengan kemunduran Kerajaan Demak, Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Raja-raja Kerajaan Banten. Seiring dengan perkembangannya, Kerajaan Banten dipimpin oleh 16 raja. 1. Sultan Hasanuddin 1552 Masehi sampai 1570 Masehi. 2. Maulana Yusuf 1570 Masehi sampai 1580 Masehi. 3. Maulana Muhammad 1580 Masehi sampai 1596 Masehi. 4. Pangeran Ratu 1596 Masehi sampai 1651 Masehi. 5. Sultan Abu Alama Ali Ahmad 1647 Masehi sampai 1651 Masehi. 6. Sultan Ageng Tirtayasa 1651 Masehi sampai 1682 Masehi. 7. Sultan Agung Kohar 1683 Masehi sampai 1687 Masehi. 8. Muhammad Yahya 1687 Masehi sampai 1690 Masehi. 9. Zainul Abidin 1690 Masehi sampai 1733 Masehi dan lainnya. Masa kejayaan Kerajaan Banten. Karena posisinya strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan, Banten segera berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Kerajaan Banten masuk ke dalam kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sebab pada saat itu, pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional yang berdampak kepada perekonomian kerajaan menjadi maju dan pesat. Sehingga di masa Sultan Ageng Tirtayasa merupakan masa keemasan Kesultanan Banten. Runtuhnya Kerajaan Banten. Puncak kehancuran Kesultanan Banten terletak pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syarifuddin. Beliau dipaksa turun dari tahta dan Kesultanan Banten dihapus oleh pemerintahan Inggris yang dimana menggantikan Belanda di daerah Banten di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Dengan demikian, keruntuhan Kerajaan Banten dilatar belakangi dengan adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui divide et impera atau politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Konflik ini kemudian dimenangkan oleh Sultan Haji yang kemudian menjadi Raja Boneka Belanda, sehingga secara tidak langsung Belanda berhasil menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Istana Keraton Kaibon. 2. Istana Keraton Surosowan. 3. Masjid Agung Banten. 4. Batang Spillwich. 5. Museum Kepurbakalan Banten. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kerajaan ini
mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Agung. Di bawah kekuasaannya, Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura. Selain itu, kerajaan yang terletak di Kota Gede Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam berakhir pada 1755 Masehi setelah ditandatangani Perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pamanahan membantu Raja Panjang, Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Panasang dari Jipang. Atas jasanya, Ki Ageng Pamanahan dianugerahi wilayah di tanah hutan Mentawai. Ki Ageng Pamanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya yaitu Danang Sutawijaya. Setelah itu, Sutawijaya mulai memberontak pada Panjang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Panjang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak rintangan. Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan peluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah tanah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Letak Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede Yogyakarta. Karena posisinya berada di pedalaman, mereka mengandalkan pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat. Hal itu berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Meski mengandalkan pertanian sebagai pusat ekonomi, tak sedikit masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan laut. Dua kegiatan ekonomi yang berkembang pesat itu membuat Kerajaan Mataram cukup diperhitungkan di dunia politik Nusantara. Keruntuhan Mataram dimulai setelah Sultan Agung wafat dan tahta kerajaan jatuh ke tangan Amangkurat I. Amangkurat I memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, bahkan disebut sebagai raja yang bengis. Setelah tragedi demi tragedi terjadi, rakyat mulai takut dan terbentuk sikap antipati. Akibatnya, rakyat bersatu menyerang kerajaan di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Dalam serangan itu, Amangkurat I wafat dan putra mahkota meminta dukungan VOC untuk membubarkan pasukan Trunojoyo. Dengan bantuan VOC, putra mahkota pun berhasil menyingkirkan Trunojoyo. Putra mahkota kemudian naik tahta dengan gelar Amangkurat II dan memindahkan ibu kota Mataram ke Kartasura. Pada masa-masa pemerintahan raja berikutnya, Kesultanan Mataram terus mengalami pergolakan besar. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kesultanan Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta diserahkan kepada Hamengkubuwono I, sementara Kesultanan Surakarta dipimpin oleh Pakuwono III. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.